Oke, baik. Selamat siang, Bapak Widana. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang konsep dan peran perilaku organisasional. Bisa di next. Oke, baik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya, nama saya Rizky Julian Mahmudah, dengan akhir NIM 086, absen 18. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Aridanasari dengan NIM akhir 080 absen 14. Perkenalkan, nama saya Nikada Niasyawati dengan NIM akhir 085 absen 17. Perkenalkan, nama saya Arini Yusrona dengan akhiran NIM 087 absen 19. Baik, bisa di next. Oke. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas kali ini yaitu adalah keterlibatan peran manajer, lalu ada beberapa hal penting dalam perilaku organisasi, lalu ada perubahan pada tingkat individu, perubahan pada tingkat kelompok, perubahan pada tingkat organisasi, lalu ada dasar motivasional organisasi, lalu ada tipe pola motivasional organisasi, dan ada pola motivasional, konsekuensi, dan syarat. Bisa di next. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang keterlibatan peran manajer. Nah, seorang manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan pekerjaan orang lain agar tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, bisa di next. Oke, dalam perusahaan atau organisasi itu ada 3 tingkatan manajer. Yang pertama adalah manajer tingkat bawah, yang dimana di manajer tingkat bawah ini itu ada manajer lini, mandor, supervisor, dan lain-lain. Manajer tugas-tugas operasional, misalnya seperti produksi barang atau layanan. Nah, untuk tingkat yang selanjutnya adalah manajer tingkat menengah. Di manajer tingkat menengah ini itu ada kepala bagian, lalu ada manajer tingkat ini juga menyampaikan kebijakan dari manajemen puncak kepada para pekerja di bawahnya. Lalu selanjutnya adalah tingkat manajer tingkat atas, yang dimana manajer tingkat atas ini itu terdiri dari CEO, direktur, manajer umum, dan lain-lain. Di manajer tingkat atas ini itu bertanggung jawab atas keseluruhan strategi dan juga membuat keputusan besar yang menentukan arah organisasinya. Bisa di next. Nah, seorang manajer itu menjalankan 4 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan. Dalam perencanaan ini itu manajer itu menentukan tujuan, lalu strategi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Nah, manajer juga melakukan pengorganisasian, yang dimana manajer itu membagi tugas dan menentukan siapa yang kepemimpinan. Manajer itu juga bisa udah dalam kepemimpinan, dalam menjalankan
menjalankan kepemimpinan. Manajer itu mengarahkan dengan baik. Lalu manajer itu juga menjalankan pengendalian, yang dimana manajer itu mengevaluasi apakah pekerjaan sudah sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Next. Manajer itu memiliki peran dalam organisasi. Salah satu yang diantaranya adalah peran antar pribadi, yang dimana manajer itu berhubungan dengan orang lain, atau manajer itu menjadi pemimpin, penghubung, atau simbol organisasinya. Manajer ini juga memiliki peran di bidang informasi, yaitu mengumpulkan, menyebarkan, dan meneruskan informasi kepada pihak lain. Manajer ini juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan, mulai dari membuat keputusan penting, lalu menyelesaikan masalah, dan bernegosiasi. Next. Nah, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, manajer ini tuh harus memiliki keahlian. Di antaranya adalah keahlian teknis, yang dimana manajer itu harus memiliki kemampuan di bidang tertentu, misalnya dalam akuntansi, komputer, dan lain-lain. Harus memiliki keahlian Baik, mohon maaf tadi ada sedikit kendala, saya akan lanjutkan. Nah, materi selanjutnya adalah definisi perilaku organisasi dan hal penting dalam perilaku organisasi. Bisa di next? Nah, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Karena organisasi terdiri dari individu dengan berbagai perilaku, maka muncullah studi perilaku organisasi, yaitu perilaku organisasi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok itu berinteraksi di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka itu mempengaruhi organisasi. Bisa di next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yang pertama adalah sistem sosial, yang dimana organisasi adalah bagian dari masyarakat, sehingga aturan sosial dan kebiasaan masyarakat juga berpengaruh pada perilaku dalam organisasinya. Lalu faktor yang kedua adalah budaya organisasi, yang dimana setiap organisasi itu memiliki budaya atau nilai-nilai tertentu yang mengatur cara kerja dan interaksi antar anggotanya. Lalu faktor yang terakhir atau yang ketiga adalah komitmen karyawan, yang dimana seberapa besar seorang karyawan setia dan terikat dengan organisasi tersebut. Next.
Lalu ada 3 jenis komitmen karyawan. Yang pertama adalah komitmen efektif, yang dimana karyawan itu merasa terikat secara emosional dan ingin tetap bekerja di organisasi tersebut. Ini yang paling diinginkan oleh perusahaan. Komitmen yang paling diinginkan oleh perusahaan. Lalu komitmen yang kedua adalah komitmen continue, yang dimana karyawan itu bertahan hanya karena butuh gaji atau keuntungan lainnya. Lalu komitmen yang ketiga adalah komitmen normatif, yang dimana karyawan itu bertahan karena merasa itu adalah kewajiban moral. Itu. Bisa di next. Bisa di next. Maaf, izin bertanya, apakah sudah ternext? Apa slide-nya sudah ternext? Mohon maaf, slide-nya belum terlihat. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu mengenai perubahan pada tingkat individu. Nah, perubahan bisa di next. Perubahan pada tingkat individu mencakup beberapa aspek utama, yaitu perbedaan individu, motivasi, pemberdayaan, dan juga perilaku etis. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu perbedaan individu. Setiap individu memiliki karakteristik unik seperti kepribadian, persepsi, nilai, dan juga sikap yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Nah, meskipun karakteristik ini tetap ada, organisasi dapat menyebabkan perubahan dalam individu tersebut. Lalu yang kedua yaitu motivasi. Nah, motivasi muncul sebagai dorongan dalam diri individu yang mengarahkan perilaku mereka. Hal ini mencakup niat, harapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga yaitu pemberdayaan. Manajer memberikan wewenang kepada karyawan atas pekerjaan mereka. Nah, dengan demikian, karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, sementara melakukan fungsi pengendalian. Dan yang terakhir yaitu ada perilaku etis. Dasar dalam interaksi sosial dan pekerjaan, khususnya dalam profesi seperti akuntansi, etika menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Oleh karena itu, kode etik dibuat untuk menjadi pedoman dalam menjalankan tugas secara profesional. Bisa di next slide. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perubahan pada tingkat kelompok dan organisasi. Bisa di next slide.
Baik, jadi untuk perubahan pada tingkat kelompok itu ada dua. Yang pertama, bekerja dengan yang lainnya. Nah, di sini yang dimaksud itu kekuatan kerja yang berkualitas tinggi, melibatkan komunikasi, pemikiran, pembelajaran, dan bekerja dengan yang lainnya. Artinya, banyak keberhasilan dalam pekerjaan melibatkan pengembangan hubungan dari orang-orang di dalamnya. Lalu untuk yang kedua, yaitu perbedaan kekuatan kerja. Organisasi di dalamnya berkaitan dengan perbedaan gender, ras, etnis, orientasi, seksual, dan umur hingga butuh proses penyesuaian di dalamnya. Kemampuan untuk menyesuaikan terhadap banyak orang yang berbeda itu merupakan salah satu kemampuan paling penting dan secara luas mendasari perubahan yang dihadapi organisasi. Untuk bekerja secara efektif, maka kita perlu mengetahui bagaimana budaya membentuk mereka dan belajar menyesuaikan interaksi gaya kita sendiri. Boleh di next slide? Baik, untuk selanjutnya yaitu perubahan pada tingkat organisasi. Jadi perubahan pada tingkat organisasi ini ada 5, namun pada slide ini saya akan menjelaskan yang 3 terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada produktivitas. Sebuah organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuan dengan mengirim input ke output pada biaya yang paling rendah. Terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu efektif dan efisien. Efektif berarti melakukan hal yang benar, sedangkan efisien melakukan sesuatu dengan benar. Lalu untuk yang kedua, yaitu pengembangan efektivitas karyawan. Saat ini suasana pekerjaan semakin dinamis, di mana semakin banyak tugas yang dikerjakan dalam tim dan fleksibilitas menjadi semakin penting sehingga organisasi memerlukan karyawan yang mau terlibat dalam perilaku kewarganegaraan yang baik. Lalu yang ketiga, yaitu menempatkan orang pertama. Organisasi menjadi berhasil apabila tidak hanya memikirkan laba, melainkan juga memperhatikan perkembangan karyawannya. Manajer harus bisa menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengenali nilai dari orang-orang yang bekerja. Boleh di next slide? Baik, untuk yang selanjutnya yaitu keempat, pengelolaan dan bekerja dalam dunia multikultural. Batas dunia semakin tidak terlihat, membuat kesempatan untuk mengembangkan sayap hingga multikultur semakin terbuka. Lalu yang kelima yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas dalam manajemen sumber daya manusia dapat diartikan perusahaan memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Boleh di next slide? Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, apakah suara saya sudah dapat terdengar? Suara dapat terdengar dengan jelas. Baik, saya Nikada Aridanasari dengan NIM akhir 080 di sini izin melanjutkan materi tentang dasar motivasional organisasi. Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu apa sih definisi dasar motivasi organisasi itu, di mana dasar motivasi organisasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk mendorong, mempertahankan, dan meningkatkan semangat kerja individu dalam sebuah organisasi agar mereka dapat mencapai tujuan bersama secara efektif. Nah, motivasi dalam organisasi ini berkaitan dengan cara organisasi memberikan dorongan kepada anggotanya untuk bekerja dengan optimal melalui faktor internal seperti kepuasan kerja, penghargaan, dan pengakuan, serta faktor eksternal seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Adapun di sini beberapa dari dasar motivasional organisasi. Yang pertama, pentingnya menjaga SDM dalam sistem, di mana karyawan atau pekerja yang memiliki kapabilitas baik harus tetap berada dalam sistem karena mereka adalah aset penting. Nah, oleh karena itu, organisasi juga harus menempatkan SDM dalam posisi yang tepat. Kemudian ada peran kinerja dapat diandalkan, di mana peran dan tugas yang diberikan itu harus jelas dan memenuhi standar kinerja minimal dalam kuantitas serta kualitas. Kemudian yang ketiga ada perilaku spontan dan inovatif. Nah, di sini organisasi yang memiliki perencanaan fleksibel dapat menghadapi perubahan yang lebih baik.
Kreativitas dan spontanitas dalam bekerja itu sangat diperlukan agar organisasi tetap dinamis. Lalu ya berikutnya ada kerjasama, di mana kerjasama yang baik dalam tim itu sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Selanjutnya perlindungan dalam organisasi. Yaitu tidak ada kewajiban bagi anggota organisasi untuk mempertaruhkan nyawa atau harta benda untuk organisasi. Nah, jika ada yang melakukan tidak dianggap, itu berarti tindakan tersebut dianggap tidak berharga. Lalu selanjutnya ada ide konstruktif, yang dimana karyawan didorong untuk memberikan saran dan ide yang membangun demi kemajuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu sikap yang sesuai dengan budaya organisasi. Nah, anggota harus berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Bisa di next slide. Baik, di sini ada beberapa tipe pola motivasional, yaitu yang pertama, kepatuhan norma sistem. Yaitu ketika seseorang bergabung dalam sebuah organisasi itu mereka harus mematuhi sistem dan aturan yang sudah ada. Nah, kepatuhan ini terjadi karena individu merasa harus menerima aturan sebagai bagian dari organisasi. Misalnya, seorang karyawan baru mengikuti aturan jam kerja yang ditentukan perusahaan tanpa mempertanyakannya. Lalu anggota sebuah komunitas harus mengikuti kode etik yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua ada imbalan sistem instrumental, di mana organisasi memberikan berbagai bentuk imbalan atau reward kepada anggotanya agar tetap termotivasi. Contohnya kalau dalam materi itu ada bisa gaji, bonus, tunjangan, atau fasilitas kerja, dan kenaikan jabatan. Adapun untuk non-materi itu ada lingkungan kerja yang nyaman, penghargaan dari atasan, atau kesempatan mendapat pelatihan dan pengembangan diri. Lalu yang ketiga, kepuasan intrinsik terhadap aturan kinerja spesifik, di mana motivasi tidak hanya datang dari faktor luar atau seperti gaji, tetapi juga dari kepuasan pribadi terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan seseorang itu bisa merasa puas jika pekerjaan yang mereka lakukan itu menyenangkan atau sesuai dengan minat mereka, atau mereka merasa bisa mengembangkan keterampilan dan mendapatkan tantangan yang menarik. Lalu bisa di next slide. Lalu yang keempat ada internalisasi nilai individu sesuai dengan tujuan organisasi, yang dimana orang akan lebih termotivasi jika nilai-nilai pribadinya selaras dengan visi dan misi organisasi. Nah, jika individu itu merasa bahwa organisasi bisa membantu mereka mencapai tujuan pribadi, mereka itu akan lebih bersemangat dalam bekerja. Contohnya itu seorang aktivis lingkungan yang bekerja di organisasi non-profit fokus pada pelestarian alam akan lebih bersemangat karena tujuan pribadinya itu sejalan dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu kepuasan sosial yang diperoleh dari hubungan kelompok primer, yang dimana motivasi seseorang dalam organisasi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dengan sesama anggota. Nah, jika seseorang merasa memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, mereka itu akan lebih nyaman dan betah dalam organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan sosial itu pertama, adanya dukungan dari teman kerja dan lingkungan yang harmonis. Lalu yang kedua itu adanya kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pola motivasional, konsekuensi, dan syarat. Bisa di next slide. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai konsekuensi dari pola motivasional. Nah, konsekuensi dalam pola motivasional mengacu pada dampak atau hasil yang terjadi akibat adanya motivasi dalam suatu organisasi atau sistem kerja. Nah, adapun dampak-dampaknya yang pertama yaitu kepatuhan terhadap aturan yang sah. Nah, motivasi yang baik akan membuat individu lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Jika aturan diterapkan dengan baik,
Pengawasan terhadap anggota organisasi bisa diminimalkan karena mereka sudah memahami dan menerima aturan tersebut. Lalu yang kedua ada kondisi yang mendukung penerimaan aturan. Agar aturan ini bisa diterima oleh individu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu simbol otoritas harus tepat, yang dimana aturan yang dibuat harus sesuai dengan sistem sosial dalam organisasi. Lalu yang kedua yaitu norma hukum harus jelas, yang dimana aturan harus mudah dipahami dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir yaitu sanksi harus tegas. Aturan harus memiliki konsekuensi yang jelas jika aturan tersebut dilanggar. Lalu yang ketiga, ada penerapan imbalan dalam sistem motivasi. Nah, imbalan atau reward dalam organisasi bisa berupa promosi dan pengakuan seperti kenaikan jabatan atau penghargaan atas prestasi. Lalu bisa berupa fasilitas kerja seperti tunjangan, rekreasi, atau lingkungan kerja yang nyaman. Nah, pemberian imbalan yang adil akan membuat sistem kerja lebih efektif dan mendorong kinerja yang lebih baik. Lalu yang keempat, ada motivasi individu dan imbalan pribadi. Motivasi bisa memperkuat dengan memberikan penghargaan individu berdasarkan kualitas dan kuantitas kerja yang mereka lakukan. Tetapi sistem ini harus diterapkan secara transparan dan adil agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara anggota organisasi. Bisa di next slide. Lalu berikutnya ada syarat agar pola motivasional berjalan dengan efektif. Nah, agar pola motivasi ini bisa berhasil dalam organisasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu sistem penghargaan yang efektif. Penghargaan yang diberikan harus memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja anggota. Nah, sistem penghargaan harus menarik dan diterapkan secara merata agar semua anggota merasa dihargai. Lalu yang kedua ada kejelasan dalam pemberian imbalan individu. Agar imbalan dapat berfungsi dengan baik, terdapat 3 syarat utama. Yang pertama yaitu imbalan harus dipahami dengan jelas. Artinya orang-orang harus tahu mengapa mereka menerima imbalan tersebut. Lalu yang kedua ada imbalan harus berkaitan langsung dengan kinerja, yang dimana penghargaan harus diberikan berdasarkan prestasi, bukan karena kedekatan pribadi. Dan yang terakhir ada imbalan harus dianggap adil. Jadi semua anggota organisasi harus merasa bahwa penghargaan diberikan dengan cara yang benar. Lalu syarat yang ketiga ada kepuasan kerja intrinsik. Nah, jika seseorang menikmati pekerjaannya, mereka tidak hanya bekerja demi imbalan, tetapi juga karena merasa puas dengan pekerjaan itu sendiri. Kondisi kerja yang aman dan lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja. Lalu syarat yang keempat yaitu internalisasi nilai dan tujuan organisasi. Nah, jika individu merasa bahwa tujuan organisasi sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, mereka akan bekerja dengan lebih semangat dan penuh dedikasi. Nah, untuk mencapai hal ini, organisasi harus melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi secara aktif. Lalu yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu kepuasan sosial dalam hubungan kelompok. Nah, motivasi dalam organisasi tidak hanya berasal dari faktor individu, tetapi juga dari hubungan dengan sesama rekan kerja, yang dimana hubungan yang baik dalam kelompok dapat meningkatkan semangat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Bisa di next slide. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kesalahan teknis yang terjadi. Kami ucapkan terima kasih.